Salam, salam jumpa dalam kasih Yesus Kristus bagi saudara-saudari pendengar setia renungan suara dari jurang yang dalam, Gemit Klasis Timur Tengah Utara. Kali ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan menurut surat pertama Petrus pasal 2 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25 di bawah terang tema Yesus menderita akibat dosaku. Untuk itu, marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Sang Penebus kami percaya bahwa firman-Mu hidup. Untuk itu, mampukanlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga dengan hikmat Tuhan, kami dimampukan untuk memahami perkataan-perkataan sabda-Mu, dan kami juga dimampukan untuk menghidupi kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi ayat perenungan bagi kita, yaitu ayatnya yang ke-21. Demikian sabda Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang-orang percaya yang tidak saja mendengarkan firman Allah, tetapi memelihara firman itu dalam hari-hari hidup kita. Shalom. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sanggupkah atau siapkah saudara untuk menanggung berbagai penderitaan karena kesalahan yang tidak saudara lakukan? Pasti belum tentu. Karena kecenderungan manusia seringkali menghindar dari yang disebut dengan penderitaan. Dan jika ada seseorang yang siap dan sanggup untuk menjalani penderitaan yang tidak seharusnya dia tanggung, maka dia akan berpikir tentang untung atau ruginya. Atau dia akan berpikir tentang apa yang didapat dari penderitaan yang tidak seharusnya ditimpakan kepadanya. Saudara-saudariku, jika saudara dan saya tidak sanggup atau tidak siap untuk menanggung berbagai penderitaan, maka Yesus mampu untuk melakukannya bagi kita. Yesus rela menderita, bahkan Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa saudara dan saya. Pasti kita akan berkata, Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Tetapi kita juga harus ingat bahwa Yesus itu memang 100% adalah Allah, tetapi Yesus juga 100% adalah manusia. Yesus punya sisi keilahan, tetapi Yesus juga punya sisi kemanusiaan. Dengan demikian, dalam sisi kemanusiaan Yesus, sudah pasti bahwa Yesus menanggung penderitaan, baik itu penderitaan secara fisik maupun juga
penderitaan secara psikis. Yesus dipukul, Yesus ditendang, Yesus dicambuk, Yesus dihina, difitnah, dicaci maki, Yesus juga diludahi. Semuanya ditumpahkan kepadanya. Dan sungguh penderitaan yang Yesus alami adalah penderitaan yang lengkap dan sempurna. Lalu Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terhadap penderitaan Yesus ini, apa respon kita? Terhadap penderitaan Yesus ini, teladan apa saja yang saudara dan saya dapatkan? Surat pertama Petrus pasal 2 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25 ditulis dan ditujukan kepada orang-orang Kristen pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka adalah orang-orang Kristen yang berstatus sebagai tuan, tetapi sebagian besar adalah hamba atau budak. Masa kekaisaran Romawi telah menyebabkan penderitaan bagi orang-orang percaya di Asia Kecil, yang sebagian besar dari mereka adalah hamba. Mereka adalah para tawanan perang yang diwajibkan melakukan tugas kasar maupun juga rendah. Karena bagi orang-orang yang berkuasa pada waktu itu, mereka berpikir dan mereka berasa bahwa apa gunanya menjadi tuan di dunia jika mereka masih melakukan pekerjaannya sendiri. Dalam hukum Romawi, seorang hamba atau budak itu dipandang bukanlah sebagai seorang pribadi, tetapi dipandang sebagai benda dan tidak ada keadilan bagi mereka. Nah, dalam kondisi demikian, muncullah ajaran kekristenan bahwa semua orang itu berharga di mata Tuhan. Maka bisa saja para hamba atau budak ini yang telah menjadi Kristen memandang sebuah hubungan yang baru antara dirinya dengan majikannya atau tuannya. Dan tentu ini menjadi alasan bagi para hamba untuk mengabaikan tugas mereka dan memberontak untuk menghapus perbudakan. Dan atas tindakan-tindakan ini dapat menyebabkan mencemarkan kekristenan atau menghujat Allah oleh karena perbuatan mereka. Karena itu, Petrus dalam surat ini, dalam bacaan ini menegaskan bahwa para tuan layak mendapat penghormatan dari mereka dalam status sebagai hamba. Sebab hubungan mereka sebagai sesama Kristen tidak harus mengabaikan hubungan sesama manusia. Sebab kekristenan itu bukan alasan untuk para hamba menuntut pembalasan dari disiplin mereka. Petrus mencoba menasihati para hamba untuk tetap tunduk dan taat dengan penuh ketakutan kepada Tuhan mereka. Kalimat tunduk dan taat penuh ketakutan itu bisa dipahami sebagai rasa hormat yang tulus dan rela
untuk melakukan segala kewajiban mereka. Mereka dituntut untuk dengan sabar menanggung penderitaan. Mereka tetap dituntut untuk taat dan sabar menanggung penderitaan dengan melakukan hal-hal yang mulia, walau mereka ada di titik terendah sekalipun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Petrus menegaskan bahwa penderitaan yang mereka alami sebagai orang percaya adalah sebuah kasih karunia. Maksudnya adalah melalui penderitaan akan nampak orang-orang yang percaya, yang sungguh-sungguh percaya karena telah menerima kasih karunia dari Allah. Para hamba dinasihatkan untuk tetap taat menderita. Sebagaimana iman Kristen mengajarkan bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah dalam diri Yesus Kristus. Maka Petrus juga mengingatkan pembaca suratnya agar mengikuti jejak dan teladan dari Kristus. Bahwa penderitaan yang dialami adalah sebuah panggilan hidup sebagai orang percaya untuk mengikuti teladan Yesus. Penderitaan adalah bagian dari proses pemurnian iman bagi orang percaya. Agar dalam penderitaan kita semakin mengandalkan Tuhan. Penderitaan yang dialami oleh karena perbuatan baik, itu adalah sebuah kasih karunia. Kita menderita, itu adalah sebuah pujian dan adalah kasih karunia. Lalu pelajaran apa yang kita dapatkan dari teladan penderitaan Yesus? Sehingga kita selaku orang percaya, kita mampu untuk menghadapi berbagai penderitaan hidup ini. Teladan yang pertama adalah teladan ketaatan. Yesus menjalani penderitaan dengan taat, bukan memberontak. Bahkan ketaatan Yesus sampai mati di atas kayu salib. Sehingga ketika ia disalibkan, ia berkata bahwa sudah genap. Untuk itu dibutuhkan ketaatan yang total ketika kita harus menderita karena berbuat baik. Ketika kita harus menderita karena berbuat benar. Dibutuhkan ketaatan yang total dan sempurna, bukan setengah-setengah. Karena itulah iman yang sejati. Yang kedua, teladan kesabaran. Dalam menanggung derita, Yesus adalah pribadi yang sabar terhadap cercaan dan hinaan. Yesus juga adalah pribadi yang sabar terhadap ancaman, bukan balik mengancam. Yesus tidak membalas jahat dengan jahat, tetapi justru dia membalas jahat dengan pengampunan. Karena itu, Yesus menghendaki saudara dan saya juga mampu melakukannya. Teladan kesabaran. Yang ketiga, teladan dalam pengorbanan. Yesus bersedia mengorbankan dirinya, menanggung berbagai penderitaan, bahkan mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa saudara dan saya. Ada pertanyaan kritis dari beberapa pengikut Kristus.
Mengapa Yesus tidak saja langsung mengampuni, tapi harus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita? Konteks orang Yahudi, bagi mereka yang berdosa atau berbuat salah, itu adalah sebuah utang darah atau nyawa. Karena itu segala perbuatan dosa dapat disucikan dalam penumpahan darah binatang atau hewan. Dan tanpa korban binatang atau hewan, tidak ada pengampunan bagi mereka. Dalam tradisi Taurat, korban darah binatang untuk hapus dosa, tetapi tidak sempurna. Karena darah binatang untuk korban tebusan dosa manusia. Dan itu harus dikorbankan secara terus-menerus oleh para imam. Karena itu, Yesus berkorban bagi kita. Dia mau menjalani penderitaan, disalibkan, dan mati bagi kita. Darah Yesus yang dicurahkan menyucikan saudara dan saya dari dosa, satu kali untuk selamanya. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia hidup tanpa dosa dan celah. Karena kekudusannya, maka dia layak menjadi penebus bagi kita umat manusia. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pesan bagi kita yang pertama, belajar dari penderitaan Kristus. Kita diajar untuk siap menanggung berbagai penderitaan oleh karena kebenaran. Kita diajar untuk siap sedia menanggung berbagai penderitaan oleh karena kehendak Allah. Bukan menjadi orang percaya yang pasrah dan menyerah. Sebab penderitaan Yesus bukan penderitaan yang sia-sia. Tapi Yesus menderita dan mati untuk tebusan dosa umat manusia. Karena itu, siaplah untuk menderita karena berbuat baik. Siaplah untuk dibenci karena berbuat baik. Siaplah untuk sungguh-sungguh melayani walau dikritik. Siaplah untuk tetap setia walaupun disakiti. Semuanya dilakukan dengan tujuan untuk kebaikan oleh karena kasih karunia. Namun seringkali banyak orang Kristen yang mengalami penderitaan bukan karena kebaikan, tetapi penderitaan yang dialami disebabkan oleh karena dosa yang dilakukan. Misalkan dia sakit karena sering minum minuman keras. Dia mencuri, kemudian dia harus dihukum. Dia membunuh, kemudian dia menjalani hukuman. Atau dia sakit karena mengkonsumsi narkoba. Atau dia sakit karena terjerumus dalam seks bebas. Semua gambaran ini mewakili tentang penderitaan akibat dosa. Untuk itu kita perlu membedakan bagaimana kita menderita karena ulah atau akibat dosa kita, atau kita menderita karena kebenaran. Yang kedua, dari bacaan ini kita juga diajarkan untuk tidak saja siap untuk menderita karena kebenaran bagi Kristus, tapi kita juga diajarkan untuk siap dan berani untuk tinggalkan dosa dan hidup dalam kebenaran bersama dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita dengan sabdanya. Amin.